Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah Azza wa Jal. Di kesempatan sore yang berbahagia ini, kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dalam kajian Syarah Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang disampaikan secara langsung dari kota Madinah An-Nabawiyah bersama Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafirahullahu ta'ala, dengan penerjemah sebagaimana biasa Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja hafirahullahu ta'ala. Alhamdulillah, beliau sudah terkoneksi dengan kita semua. Alhamdulillah, kita akan coba untuk menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أخي الشيخ فواز، ومرحبا بجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج شرح رياض الصالحين. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد والعون على كل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. Amin. Jazakallah khairan ya Syekh ala husni du'aikum. Fal ayuhal mustami'un al-kiram, nastami ila dars ma'a Syekh Abdul Razak hafirahullah, falyatafaddal mashkuran ya Syekh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, فإن الإمام النووي رحمه الله تعالى ترجم في كتابه رياض الصالحين بباب قال فيه باب التفكر أو التفكير في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. هذا باب عظيم عقده الإمام النووي رحمه الله في التفكر وبيان أهميته، وأن التفكر الصحيح هو الذي يجلب للإنسان أبواب الخير وأبواب السعادة، عندما يتفكر في عظيم مخلوقات الله من جبال وأنهار وأشجار وسماء وأرض وليل ونهار وشمس وقمر ونجوم وغير ذلك، وأن هذه المخلوقات العظيمة لم يخلقها الله سبحانه وتعالى باطلا، وإنما خلقها لغاية وأوجدها لحكمة. فإذا شغل العبد نفسه بهذا التفكر، وأيضا يتفكر في فناء الدنيا وقصرها وزوالها، وأنها ليست باقية لأهلها، وأن أهلها منتقلون عنها، وأنها دار معبر للدار الآخرة، ثم أيضا يتفكر في أهوال الآخرة وما أعد الله سبحانه وتعالى فيها من النعيم لأهل طاعته، وما أعد فيها من العقوبة لأهل المعصية، فيتفكر في أمر الدنيا وأمر الآخرة. أمر الدنيا من حيث حقارتها وسرعة فنائها وزوالها، ويتفكر في الآخرة وأهوالها وشدائدها، ثم في الوقت نفسه يتفكر في تقصيره، وأنه مقصر في جنب الله العظيم الخالق المبدع الكريم، ثم يحمل نفسه على الاستقامة، فيهذب نفسه ويحملها على الاستقامة. وهذا تدرج جميل جدا أورده الإمام رحمه الله في هذا الباب في تهذيب النفس وحملها على الاستقامة، وأن من أعظم أبواب حمل النفس على الاستقامة وتهذيب النفس أن يعمل أفكاره إعمالا صحيحا، لأن كثير من الناس تذهب أفكارهم مذاهب شتى وطرائق قددا يضيعون من خلالها بسبب الأفكار السيئة التي تجول في رؤوسهم وفي عقولهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diserahkan ibadah dan ketundukan kecuali Allah Subhanahu wa taala, pencipta dan penguasa alam semesta ini. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan juga keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pengajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin, dan Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah bab dalam kitab Riyadhus Shalihin yang beliau beri judul Babut Tafkir fi Azimi Makhluqatillah, yaitu bab tentang merenungkan atau mengamati tentang bagaimana tentang agungnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, wa fana'id dunya wa ahwalil akhirah wa sairi umurihima, dan juga merenungkan tentang bahwasanya dunia ini fana, akan sirna, dan juga merenungkan tentang dahsyatnya hari akhirat dan seluruh perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia maupun akhirat, wa taksirin nafs wa tahdhibiha wa hamliha 'alal istiqamah, dan juga merenungkan bahwasanya jiwa ini penuh kekurangan ya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana agar kita bisa mengatur jiwa kita ini, menata hati kita dan membawa hati kita ini, membawa diri kita untuk bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan bab ini untuk menjelaskan tentang pentingnya tafakkur, pentingnya berfikir, mengerjakan otak kita untuk merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Nawawi ingin menjelaskan bahwasanya ya, perenungan yang benar, pemikiran yang benar, yaitu menggunakan akal kita, ya, mengolah akal kita, berpikir dengan pemikiran yang bisa mendatangkan kebaikan, keimanan, yang bisa mendatangkan sa'adah, kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya, seorang yang kemudian melihat kepada makhluk Allah yang luar biasa dahsyatnya, yang begitu indahnya, dia memandang kepada gunung, kemudian kepada langit, kepada bumi, melihat kepada bintang-bintang yang ada di langit, kemudian matahari, sungai yang mengalir, laut yang begitu luas, ya. Dia merenungkan hal ini, kemudian dia berpikir dalam dirinya, apakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang begitu luar biasa, ya, hanya begitu saja sia-sia tanpa ada tujuan sama sekali? Tentunya tidak. Setelah dia melihat semua itu, merenungkan ciptaan Allah, maka dia akan sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan makhluk-makhluk tersebut kecuali karena ada tujuan yang mulia. Kemudian dia berpikir lagi, setelah dia tahu bahwasanya ada tujuan di balik itu, di balik penciptaan alam semesta ini, bagaimana luar biasa alam semesta ini, bagaimana penciptanya. Kemudian dia merenungkan tentang fanaid dunia, tentang dunia ini akan sirna, bahwasanya dunia ini tidak akan abadi. Tidak akan abadi untuk penghuninya. Penghuninya akan pergi, akan meninggalkan dunia. Mau atau tidak mau, dia akan meninggal dunia. Akan meninggalkan dunia ini dan akan berpindah kepada alam yang lain, yaitu alam akhirat. Kalau dia sudah sadar bahwasanya dunia itu fana dan akan sirna, maka kemudian dia berpikir kepada tentang akhirat, yang kita semua akan menuju ke akhirat. Dia merenungkan bagaimana kenikmatan yang akan Allah siapkan bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, yang menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia merenungkan tentang bagaimana dahsyatnya azab yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dia merenungkan dua perkara ini, baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Dia merenungkan perkara dunia, tentang hakarahnya dunia, tentang hinanya dunia, tentang rendahnya dunia, tentang sirnanya dunia. Kemudian dia berpikir tentang akhirat, tentang bagaimana dahsyatnya akhirat, bagaimana abadinya akhirat, bagaimana nikmat yang Allah sediakan dan bagaimana azab yang Allah sediakan bagi orang yang bermaksiat. Setelah dia merenungkan ini semua, kemudian dia lihat dirinya, renungkan tentang dirinya, pikir tentang dirinya. Apakah dirinya sudah benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah dirinya masih sangat kurang, penuh dengan taksir, penuh dengan kekurangan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam merenungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia sudah sadar bahwa dirinya penuh dengan kekurangan, maka hendaknya dia paksa dirinya untuk bisa istiqamah. Dia ajak dirinya, dia seret jiwanya untuk berjalan di atas istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bab yang sangat indah yang dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, bagaimana tahapan-tahapan yang dilewati seorang agar bisa istiqamah, ya, agar bisa istiqamah, yaitu dengan merenungkan tadi, melaksanakan mengolah otaknya,
berpikir tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan cara pemikiran yang benar, yang akhirnya mengantarkan dia kepada keimanan, mengantarkan dia kepada kebahagiaan, dan mengantarkan dia untuk bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menata jiwanya, tahdzibun nafs, menata jiwanya agar bisa beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena banyak orang yang mereka salah dalam menggunakan otaknya. Mereka memikirkan perkara-perkara yang salah, perkara-perkara yang sesat, akhirnya mengantarkan mereka kepada kerusakan dan kebinasaan. أورد الإمام النووي رحمه الله في هذه الترجمة التي تتعلق بالتفكر قول الله سبحانه: إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وهذه الآية فيها دعوة للتفكر وإعمال العقل والفكر فيما فيه نفع الإنسان وفائدته، وفيما فيه أيضا خلاصه من الباطل والضلال. وقوله إنما أعظكم بواحدة أي خصلة واحدة إن اعتنيتم بها واهتممتم بها وأديتموها كما طلب منكم فإنها ستكون سبب لصلاحكم، وهي التفكر سواء مجتمعين أو كل واحد منكم بمفرده. قال: إنما أعظكم بواحدة أي خصلة واحدة عظيمة الأهمية جليلة المكانة، أن تقوموا لله أي مخلصين. وهذا فيه التجرد، يتفكر متجردا من أهوائه ومن حظوظ نفسه ومن شهواته ومن نزواته وغير ذلك، يقوم مخلصا قاصدا الحصول على الحق والوقوف عليه والمعرفة به. أن تقوموا لله أي مخلصين متجردين من الأهواء وغير ذلك، مثنى وفرادى، يعني سواء كان هذا التفكر فردي أو كان أيضا بشكل مجتمع، مثنى أو أكثر من ذلك، مثنى وفرادى، ثم تفكروا فيما تقولون عن هذا الرسول. وهم كانوا يقولون إنه مجنون ويتهمونه بالجنون وبالسفة وغير ذلك، فدعاهم إلى خصلة واحدة، وهي أن يتفكروا بتجرد وإنصاف قبل أن يحكموا عليه، بعيدا عن الأهواء والحظوظ النفس وغير ذلك. تفكروا في هذا الرسول وفي أمره، في أخلاقه، في هيئته، في صفاته، في أعماله، في دعوته، في معاملته. تفكروا في ذلك كله. لا شك أن من يوفق للتفكر الصحيح بإخلاص وتجرد سيصل إلى الغاية النبيلة والهدف السديد، بخلاف من يلغي فكره ومن يلغي عقله ويتعامل مع الأمور بأهوائه المجردة وحظوظ نفسه، فهذا بعيد كل البعد عن أن يصيب الحق أو أن يناله. بينما من يتفكر بتجرد وإنصاف وتعقل فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يهدى إلى صراط مستقيم. وهذا السياق حقيقة أيها الإخوة الكرام سياق مبارك جدا، ينبغي أن يستفيد منه، وإن كان الخطاب هنا للكفار المشركين، لكن أيضا ينبغي أن يستفيد من الإنسان. يعني على سبيل المثال عندما يكون الإنسان نشأ على طريقة باطلة وعلى مسلك باطل، ثم يرى أهل الحق ودعاة الحق ودعاة السنة ودعاة الاتباع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا يهجم عليهم بأهوائه ويعاديهم بأهوائه، بل عليه أن يتفكر ويقوم متفكرا بتفكر مجرد عن الأهواء وحظوظ النفس، ويتأمل تأملا صحيحا. أما إذا كان الإنسان لا يتفكر ويحكم بمجرد الهوى أو بمجرد نزوة النفس وميولاتها، لا شك أن أحكامه ستكون طائشة وبعيدة عن الحق والهدى. فإذا نستخلص من هذا أن الإنسان بالتفكر الصحيح يصل بإذن الله تبارك وتعالى إلى أحمد الغايات وأمثل النتائج.
Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah ayat dalam surat Saba di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama a'idzukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru." Yang artinya, sungguhnya aku hendak memperingatkan kepada kalian tentang satu hal saja, yaitu agar kalian menghadap kepada Allah dengan berdua-duaan atau sendiri-sendirian. Tsumma tatafakkaru, kemudian kalian berfikir, kalian merenungkan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini adalah ajakan kepada orang-orang kafir untuk berfikir dan merenungkan dan untuk mengolah otak mereka ya tentang apa yang telah mereka ungkapkan, mereka tuduhkan ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau mereka menggunakan pemikiran mereka dengan benar, ya, maka akan mengantarkan mereka kepada kebenaran dan akan menjauhkan mereka dari kebatilan dan kesesatan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama a'idzukum biwahidah." Aku hanya mengajak kalian untuk kepada satu perkara saja. Satu perkara saja aku anjurkan kalian untuk melakukannya. Jika kalian ya melakukan perkara ini dengan baik, sebagaimana yang diharapkan dan kalian melakukannya dengan cara yang benar, maka akan mengantarkan kalian kepada kebahagiaan dan akan mengantarkan kalian kepada kebenaran. Yaitu kalian, apa perkara tersebut yang dianjurkan oleh Allah, yaitu bertafakkur, merenungkan, berfikir. Baik kalian berfikir sendirian atau kalian berkumpul 2 orang atau lebih untuk berfikir. Berfikir tentang apa? Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, "Antaqumu lillahi." Yaitu hendaknya kalian tatkala melaksanakan pemikiran ini, perenungan ini, hendaknya kalian lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kalian murni menggunakan otak kalian, ya, menggunakan akal kalian, lepaskan otak kalian daripada syahwat dan lepaskan otak kalian dari hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan pribadi, buang itu semua. Benar-benar berpikir karena Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar ingin mencari kebenaran. Ingin sampai kepada kebenaran. Baik kalian berpikir sendirian atau berkumpul 2 orang atau lebih daripada itu. Berpikir tentang apa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini, maksudnya agar mereka merenungkan tentang perkataan mereka atau tuduhan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana orang-orang kafir Quraisy mereka telah mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang junun, yang gila, kemudian yang penyihir atau dukun dan yang lainnya, tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah ingin mereka merenungkan tentang tuduhan tersebut. Apakah benar tuduhan tersebut? Coba renungkan siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gunakan otak kalian dengan pemikiran yang benar. Lihatlah bagaimana perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana amalan-amalannya, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana tatkala dia bermuamalah, bagaimana perkataannya, jujur atau tidak, bagaimana dakwahnya, apa yang dia serukan. Ya, ini Allah mengajak orang-orang musyrikin untuk merenungkan. Tentunya barang siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan otaknya dengan pemikiran yang benar, yang bersih dari hawa nafsu, bersih daripada syahwat, bersih dari kepentingan pribadi, ya. Tentunya dia akan sampai kepada kebenaran. Dia akan sampai kepada kebenaran, dia akan terlepas dari kebatilan. Adapun orang yang malas berpikir, ya, dia tidak mau berpikir, dia sudah terlanjur menuduh, terlanjur mengatakan yang tidak benar, tidak mau dia gunakan otaknya, dia buang otaknya, dia buang pemikirannya. Dia tidak mau mengolah otaknya, orang seperti itu akan sampai kepada kebenaran. Atau dia gunakan otaknya, dia berpikir, merenungkan, akan tetapi dia cara berpikirnya dengan menggunakan hawa nafsunya, ya, dengan kepentingan pribadi, ya, dengan syahwat yang ada dimilikinya. Tentunya dia tidak akan sampai kepada siratal mustaqim, tidak akan sampai kepada jalan yang benar. Oleh karenanya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan konteks ayat ini merupakan konteks ayat yang penuh dengan keberkahan. Meskipun ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir, ya, akan tapi kita bisa mengambil faedah. Seorang muslim mengambil faedah dari ayat ini. Bahwasanya jika seorang benar-benar berfikir karena Allah Subhanahu wa taala, antaqumu lillah, benar-benar berfikir karena Allah Subhanahu wa taala, merenungkan, bersihkan diri dari syahwat dan dari hawa nafsu, maka dia akan sampai kepada kebenaran. Oleh karenanya ayat ini sangat penting bagi orang-orang yang mungkin dia tumbuh di atas kesesatan, di atas kemaksiatan, ya. Selama hidupnya di atas
di atas bergelimang dengan kemaksiatan, di atas kesesatan. Kemudian tiba-tiba dia melihat ada orang-orang yang menyeru kepada sunnah. Dai-dai yang menyeru kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dia melihat ada dai-dai yang menyeru kepada sunnah dan menyelisih hawa nafsunya, maka hendaknya jangan langsung dia kemudian menyerang dai-dai tersebut, menjatuhkan dai-dai tersebut, menuduh dengan tuduhan yang tidak benar. Maka hendaknya dia merenungkan tentang apa yang diserukan oleh para dai tersebut dengan perenungan yang benar, yang bersih daripada hawa nafsu, yang bersih daripada kepentingan-kepentingan pribadi. Maka jika dia merenungkan dengan cara seperti ini, maka dia akan sampai pada kebenaran, akan sampai kepada kebenaran dan akan terlepas daripada kebatilan dan kesesatan. Akan tetapi jika dia merenungkan, berpikir dengan cara yang salah dengan hawa nafsunya, maka dia tidak akan sampai pada kebenaran, bahkan dia hasil pemikirannya tadi akan jauh daripada kebenaran. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى قول الله عز وجل في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وهذه الآيات من سورة آل عمران أيضا هي عظيمة جدا في بيان التفكر وأهميته وحث العباد عليه، وبيان أهمية التبصر بآيات الله وتدبر خلقها، ففي ذلك نفع عظيم للقلوب وإحياء لها، تصل من خلاله إلى قدر خالقها سبحانه وتعالى حق قدره، وأنه لم يخلق هذه المخلوقات عبثا ولم يوجدها باطلا، تنزه وتقدس عن ذلك. فخلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار يعد آية عظيمة دالة على كمال مبدعها وعظمة خالقها سبحانه وتعالى. وإنما ينتفع بهذه الآيات العظيمة أولو الألباب، أي أصحاب العقول السليمة التي تحسن أن تتفكر وتتدبر مع عنايتها بالذكر لله سبحانه وتعالى في قيامهم وقعودهم وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، أي تفكر مريدا للحق مستدل بهذا التفكر وهذا النظر وبهذا التأمل على عظمة من خلق هذه السماوات وخلق الأرض وأوجدها بهذه الصفة البديعة، وأنه سبحانه وتعالى لم يفعل ذلك عبثا أو باطلا أو لهوا أو لعبا، تنزه وتقدس عن ذلك. حاشا أن تكون هذه السماوات بهذا الإحكام والأرض بهذا الإتقان والليل والنهار والشمس والقمر والنجوم إلى غير ذلك من آيات الله العظام والبراهين الجسام، حاشا أن تكون خلقت عبثا أو لهوا أو باطلا. فيستدل بخلق السماوات والأرض على كمال الخالق وعظمته سبحانه وتعالى، وأنه ما خلق هذا الخلق باطلا. يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، أي تنزهت وتقدست عن ذلك. فإذا نستفيد من ذلك أن المسلم يشرع له أن يتفكر، بل إن التفكر كما قال أهل العلم في خلق السماوات والأرض وغير ذلك من آيات الله العظام عبودية من عبوديات القلب التي تزيد الإيمان وتقوي اليقين وتقوي الصلة بالله سبحانه وتعالى، كما هي حال أولي الألباب الذين وصفهم الله في هذا السياق المبارك بأنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض تفكرا يثمر إيمانا بالله وصلة به، حيث قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه إذا قام من نومه من الليل ليصلي يبدأ بتلاوة هذه الآيات من أواخر سورة آل عمران. ولا شك أن وقت آخر الليل الثلث الأخير من الليل بعد اليقظة من النوم وقت سكون وطمأنينة، فهو أنفع وأقوى في مثل هذا التفكر وأجدى في الآثار العظيمة والثمار المباركة. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya dari surat Ali Imran di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab." Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir, yang memiliki yang merenungkan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Yaitu orang-orang ya yang memiliki akal, yaitu orang-orang yang mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri ataupun dalam keadaan duduk ataupun di atas lambung, di berbaring tatkala dalam keadaan berbaring. Kemudian mereka merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Ya Rabb kami, wahai Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan ini seluruhnya dalam keadaan sia-sia. Maha suci Engkau. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat dalam surat Al-Imran ini ya, juga memberi pengaruh atau menunjukkan akan pentingnya tafakkur, ya, urgensinya tafakkur, berfikir tentang bagaimana penciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan mendatangkan manfaat yang sangat besar, ya, akan mendatangkan manfaat yang sangat besar, akan mendatangkan keimanan, dan dengan merenungkan seperti ini seorang akan mengetahui bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengerti bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan ya langit dan bumi, pergantian siang dan malam yang begitu dahsyatnya. Tidak mungkin Allah menciptakan itu semua dengan sia-sia tanpa ada tujuan. Kalau kita perhatikan ya, penciptaan langit dan bumi, makhluk yang sangat agung. Langit yang begitu luas, bumi yang begitu luas, pergantian siang dan malam. Ini merupakan ya dalil yang sangat besar atau penunjukan yang sangat besar tentang bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana indahnya dan kekuatan Allah dalam menciptakan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini yang bisa mengambil faedah dari renungan seperti ini hanyalah ulul albab, yaitu orang-orang yang memiliki pemikiran yang benar. Disertai dengan apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam ayat ini Allah menyebutkan mereka orang-orang yang memiliki pemikiran yang benar, yang merenungkan akan hal ini sambil mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah tatkala mereka dalam keadaan berdiri ataupun duduk atau dalam keadaan berbaring, ya. Kemudian mereka merenungkan akan penciptaan Allah, makhluk-makhluk Allah. Mereka berdalil dengan perenungan ini akan agungnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka sadar bahwasanya keagungan makhluk Allah ini menunjukkan keagungan penciptanya. Mohon maaf saudaraku seiman, terputus koneksi kami bersama Fadilatul Syekh dan Al-Ustaz Firanda yang menerjemahkan muhadharah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Hafizahullahu taala. Kami coba untuk menghubungi beliau kembali setelah jeda yang berikut ini. Roja 756 كيلوهرتز للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم. Dalam keadaan berdiri ataupun duduk ataupun dalam keadaan berbaring, semuanya mereka merenungkan tentang bagaimana keagungan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bagaimana langit yang begitu kokoh, kita lihat bagaimana bumi yang begitu luas, perpindahan siang dan malam, ya, makhluk-makhluk Allah yang ada di hadapan kita ini, tentunya tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang begitu kokoh dan begitu itqan dalam penciptaannya, tidak ada cacat dalam penciptaannya. Kemudian Allah menciptakan makhluk-makhluk tersebut dengan sia-sia tanpa ada tujuan. Orang yang memiliki otak, yang
merenungkan dengan benar, berpikir dengan benar, maka dia akan berdalil. Ya, dia akan menjadikan kekuasaan Allah yang begitu luar biasa yang nampak pada makhluk-makhluknya untuk meyakini bahwasanya tidaklah Allah menciptakan ya makhluk-makhluk tersebut kecuali karena ada tujuan yang mulia. Oleh karenanya mereka berkata, Subhanak, ma khalaqta hadza batilan subhanak. Kata mereka, ya Allah, Kau tidak mungkin menciptakan ini seluruhnya, seluruh makhluk yang begitu luar biasa ini dengan sia-sia. Subhanak, maha suci Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Itu maha suci Engkau dari penciptaan yang sia-sia, yang tidak ada tujuannya. Oleh karenanya ayat ini menunjukkan bahwasanya disyariatkan bagi seorang muslim untuk berpikir. Ini syariat. Seorang yang kemudian dia merenungkan tentang kebesaran makhluk Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai pada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, disyariatkan dia akan mendapatkan pahala dengan berpikir. Ya, bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwasanya merenungkan seperti ini salah satu daripada ibadah hati. Ya, ibadah hati yang sangat penting. Yang seorang dengan tatkala melakukan ibadah tersebut, ya, jadi ibadah bukan cuma amalan saja, bukan perkataan saja, bahkan perenungan. Jika dia melakukan perenungan dengan cara yang benar, yang akan mengantarkan dia kepada keimanan, akan mengantarkan dia untuk memiliki silah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ya merupakan termasuk ayat yang menunjukkan akan sangat pentingnya bertafakkur, merenungkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan cara yang sangat bermanfaat untuk menyampaikan seorang kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bangun di malam hari tatkala terjaga dari tidurnya, maka beliau membacakan ayat ini. Di malam hari sebelum melaksanakan salat malam, beliau membacakan ayat ini. Dan ini waktu yang sangat pas, waktu yang sangat tepat dan bermanfaat tatkala orang dunia dalam keadaan tenang, dalam keadaan sunyi, kemudian dia merenungkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala sambil mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disunahkan bagi seorang yang kemudian ingin melaksanakan salat malam dan terjaga di malam hari untuk membaca firman Allah ini. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى في التفكر قول الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. وهذه أيضا عظيمة جدا في باب التفكر في مخلوقات الله عز وجل الدالة على توحيده ووجوب إخلاص الدين له. فقوله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أي ألا ينظرون إلى خلقها البديع وجمالها وكبر أجسامها وقوتها وكيف سخرها الله للعباد وذللها لمنافعهم الكثيرة التي يحتاجون إليها ويضطرون إليها. كذلكم إلى الجبال كيف نصبت، كذلكم إلى السماء كيف رفعت. فرفع السماء بغير عمد هذا من الآيات العظيمات الدالة على كمال الخالق وعظمة المبدع سبحانه وتعالى. وكذلك النظر إلى الجبال كيف نصبت بهيئة باهرة عجيبة حصل بها استقرار الأرض وثبات الأرض وعدم اضطرابها، وأودع فيها سبحانه وتعالى المنافع الكثيرة. وكذلك النظر إلى الأرض كيف سطحت، كيف مدت مدا واسعا وسهلت كي يستقر الناس على ظهرها ويتمكنوا من أنواع المصالح والمنافع من بناء البيوت وغرس الأشجار وحرث الزروع، وأيضا الطرق التي سهلها لهم، فهذا كله منافع من سطح الأرض. فإذا التفكر في هذه الآيات التي هي من حول الإنسان ومن فوقه ومن تحته تدعو المتفكر إلى الوصول إلى أحمد الغايات وأنفعها بإذن الله عز وجل. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya dalam surat Al-Ghasyiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat?" Apakah mereka tidak merenungkan atau melihat kepada onta-onta bagaimana diciptakan onta-onta tersebut?
Wa ila as-sama'i kaifa rufi'at. Dan lihatlah kepada langit bagaimana diangkat langit tersebut. Wa ila al-jibali kaifa nusibat. Dan melihat kepada gunung-gunung bagaimana dipancangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ila al-ardi kaifa sutihat. Dan kepada bumi bagaimana bumi tersebut dibentangkan. Fadzakir innama anta mudzakir. Oleh karenanya berilah peringatan, sungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan. Ayat ini juga memberikan ya penjelasan yang sangat gamblang tentang pentingnya tafakkur. Tafakkur merenungkan tentang bagaimana dahsyatnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang perenungan tersebut akan mengantarkan kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, apakah mereka tidak melihat kepada onta? Lihatlah bagaimana onta tersebut. Penciptaannya yang sangat hebat. Ya, bagaimana besarnya onta tersebut, bagaimana kuatnya onta tersebut. Makhluk yang aneh, yang kuat. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menundukkan makhluk tersebut untuk manusia. Tunduk kepada manusia, patuh untuk dinaiki oleh manusia, patuh untuk diajak bersafar melewati tempat-tempat yang gersang. Ya. Patuh ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia adalah hewan yang kuat, ya, yang besar, akan tapi ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melihat kepada langit, bagaimana langit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit yang begitu luas diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada satu tiang pun, ya, yang menahan langit tersebut, tanpa ada satu tiang pun. Yang ini menunjukkan akan sempurnanya penciptaan Allah Subhanahu wa taala, akan sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hendaknya mereka melihat kepada gunung-gunung, bagaimana gunung-gunung tersebut ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai menjulang ke dalam tanah, ya, sehingga menahan ya bergetarnya bumi dan tidak membuat bumi menjadi bergoyang-goyang. Ya, ini semua karena gunung yang Allah tancapkan di atas muka bumi tersebut. Kemudian melihat juga tentang ya bumi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bentangkan bumi tersebut dengan bentangan yang luas, sehingga manusia bisa menetap di atas muka bumi dan bisa melakukan manfaat-manfaat, mengambil manfaat-manfaat dari bumi tersebut, bisa menanam tanaman, ya, bisa bercocok tanam, bisa bersawah ladang. Dan Allah Subhanahu wa taala juga membentangkan, membuat jalan-jalan bagi mereka sehingga mereka bisa berpindah dari tempat ke tempat yang lain, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa membangun bangunan, bangun rumah-rumah. Ya, ini semuanya merupakan ayat-ayat yang mengantarkan seorang untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Melihat ke atas, di langit dan mendatangkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan dia ada hewan yang begitu menakjubkan. Hewan onta juga mendatangkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia lihat ke bawah, lihat ke bumi, dia juga kagum dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun dia melihat, akan jika dia renungkan semua yang dia lihat, maka akan mendatangkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد رحمه الله قول الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، وهذا ورد نحوه في مواضع من القرآن الأمر بالسير في الأرض والنظر والتأمل والتفكر. والآيات كما أشار النووي رحمه الله في هذا الباب كثيرة جدا. أن ينظر الإنسان في هذه المخلوقات وفي هذه الآيات العجيبات العظيمات الدالة على كمال الخالق وعظمته سبحانه وتعالى. ثم ختم هذا الباب بقوله ومن الأحاديث الحديث السابق عندنا، وهذا معنى وأشرت إلى ضعف الحديث المعنى الصحيح، والكيس والحاذق الفطن، فمن كان كذلك فإنه يحاسب نفسه ويتابعها ويتفقد أعماله، بخلاف العاجز فإنه يتبع نفسه وهواها ويتمنى على الله الأماني. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya. Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya, yaitu afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Apakah mereka tidak berjalan di atas muka bumi kemudian mereka melihat, mereka merenungkan. Dan sebagaimana perkataan Imam Nawawi rahimahullah bahwasanya wal ayat fil bab katsira, dan ayat-ayat yang seperti ini sangatlah banyak. Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan
seorang untuk berjalan di atas muka bumi, kemudian merenungkan apa yang dia lihat di atas muka bumi ini berupa makhluk-makhluk yang menakjubkan dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang hal ini semuanya akan mengantarkan dia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan imannya dan mengantarkannya kepada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Inilah ayat-ayat yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi tentang perenungan tentang makhluk-makhluk Allah yang begitu hebat, agar kita bisa mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, sebagaimana dituntut, agar kita ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari hadis-hadis, kata Imam Nawawi rahimahullah, wa minal haditsus sabit al-kayyisu man dana nafsahu. Adapun tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat ini, yaitu hadis yang telah lalu, di mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu, yaitu seorang yang cerdas, seorang yang pintar, yang cerdik, yaitu seorang yang menundukkan jiwanya. Adapun seorang yang ajiz, yang lemah, yaitu seorang yang mengikuti hawa nafsunya. Apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya dia ikuti, ya. Adapun orang yang cerdas, yaitu orang yang kemudian berfikir dan tidak tunduk kepada hawa nafsunya, ya, dia menggunakan otaknya untuk berfikir, memikirkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini meskipun hadisnya lemah, ya, sebagaimana telah lalu penjelasannya, akan tapi maknanya makna yang benar. وأختم الكلام على هذه الترجمة بنقل كلام للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد حول موضوعنا هذا، موضوع التفكر. يقول رحمه الله: أصل الخير والشر من قبل التفكر، فإن الفكر مبدأ الإرادة والطلب في الزهد والترك والحب والبغض، وأنفع الفكر في مصالح المعاد وفي طرق اجتنابها، وفي دفع مفاسد المعاد وفي طرق اجتنابها. فهذه 4 أفكار هي أجل الأفكار، ويليها أربعة: فكر في مصالح الدنيا وطرق تحصيلها، وفكر في مفاسد الدنيا وطرق الاحتراز منها. فهذه 4 أفكار. فعلى هذه الأقسام 8 دارت أفكار العقلاء. ورأس القسم الأول الفكر في آلاء الله ونعمه وأمره ونهيه وطرق العلم به وبأسمائه وصفاته من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما والاهما. وهذا الفكر يثمر لصاحبه المحبة والمعرفة، فإذا فكر في الآخرة وشرفها ودوامها وفي الدنيا وخستها وفنائها أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا. وكلما فكر في قصر الأمل وضيق الوقت أورثه ذلك الجد والاجتهاد وبذل الوسع في اغتنام الأوقات. وهذه الأفكار تعلي همته وتحييها بعد موتها وسفولها وتجعله في واد والناس في واد آخر. ثم أخذ يتحدث رحمه الله تعالى عن أفكار الرديئة السيئة، وكيف أن كثير من الناس ذهبت أفكارهم إلى مذاهب سافلة وفي أمور منحطة تجني عليهم في دنياهم وأخراهم. Kemudian kita tutup pengajian kita ini dengan menukil perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, yang berbicara tentang apa yang sedang kita bahas, yaitu tentang berfikir, perenungan. Beliau mengatakan bahwasanya asal daripada keburukan dan kebaikan itu dari sebab berfikir. Karena berfikir merupakan awal dari keinginan. Artinya seorang, ya, sebelum berkeinginan dia berfikir dahulu. Oleh karenanya beliau mengatakan al-fikr mabda'ul iradah wa talab, bahwasanya berfikir merupakan awal daripada keinginan, daripada tuntutan, ya, bahkan awal daripada zuhud, awal dari meninggalkan sesuatu, awal dari kecintaan kepada sesuatu, dan awal dari membenci kepada sesuatu. Asalnya dia berfikir. Seorang berfikir baru kemudian membenci, kemudian mencintai, dan selanjutnya. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya, dan berfikir yang paling bermanfaat, yaitu berfikir tentang hal-hal yang bermaslahat, yang mendatangkan maslahat tentang akhirat, dan bagaimana cara-cara untuk bisa mendatangkan kemaslahatan akhirat. Kemudian juga berfikir tentang
bagaimana bisa menolak mafsadah akhirat, dan berpikir juga tentang bagaimana cara-cara menjauhkan diri dari mafsadah tersebut. Ini berarti 4 pemikiran. Saya ulang, pertama yaitu berpikir tentang kemaslahatan akhirat. Yang kedua, berpikir bagaimana sih bisa mendapatkan kemaslahatan akhirat tersebut. Yang ketiga, bagaimana berpikir tentang bagaimana menolak kemudaratan yang ada di akhirat, azab dan yang lainnya. Dan yang keempat, bagaimana berpikir agar kita bisa terhindar dari mafsadah kemudaratan yang ada di akhirat. Ini 4 pemikiran, dan ini merupakan pemikiran yang paling baik, yang paling tinggi. Kemudian selanjutnya ada 4 pemikiran juga yang sangat penting, yaitu berpikir tentang kemaslahatan dunia. Ini pertama. Kemudian berpikir tentang bagaimana mendapatkan kemaslahatan dunia tadi. Yang ketiga, berpikir tentang mafsadah yang ada di dunia. Merenungkan seorang bagaimana mafsadah yang ada di dunia. Kemudian berpikir yang keempat, bagaimana cara menghindarkan diri dari mafsadah tersebut. Oleh karenanya, beliau mengatakan ini adalah 8 pemikiran. 8 pemikiran, 4 tentang akhirat dan 4 tentang dunia. Yang di atas 8 pemikiran inilah, pemikiran orang-orang yang berakal berputar. Pikiran mereka berputar di atas 8 perkara ini. Berpikir tentang akhirat, berpikir tentang dunia, bagaimana masalah akhirat, bagaimana mendapatkan masalah tersebut, bagaimana menolak mafsadah akhirat, bagaimana cara menolaknya, dan juga tentang masalah dunia. Dan beliau mengatakan inilah 8 pemikiran yang seluruh orang-orang berakal memikirkan akan hal ini. Kemudian beliau mengatakan, dan yang paling penting dalam pemikiran yang tentang akhirat yang pertama, yaitu berpikir tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentang perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, dan juga berpikir tentang bagaimana bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, baik dari kitab Allah maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang berpikir tentang hal ini maka akan menumbuhkan dalam dirinya al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba memikirkan tentang akhirat, tentang mulianya akhirat, tentang abadinya akhirat, dan kemudian dia pikirkan tentang dunia, tentang rendahnya dunia dan sirnanya dunia, maka akan timbul dalam hatinya raghbah, keinginan untuk ke akhirat, dan dia akan zuhud kepada dunia. Setiap kali dia memikirkan, merenungkan dan sadar bahwasanya waktunya terbatas, waktu hanya terbatas dan angan-angannya juga terbatas, maka hal itu akan membuat dia semakin bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk memanfaatkan waktu yang sedikit yang tersedia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pemikiran seperti ini orang yang berpikir seperti ini akan meningkatkan semangat seorang. Himmahnya akan naik, Himmahnya yang tadinya sudah padam akan dihidupkan lagi semangat dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjauhkan dia dari kemalasan, sehingga dia akan dapati kalau dia sudah berpikir tentang akhirat, tentang bagaimana hakikat dunia, hakikat akhirat, maka dia akan dapati dirinya di satu tempat, adapun manusia kebanyakan di tempat yang lain. Dia tidak akan sama seperti manusia yang lain. Dia akan merasakan ada perbedaan pada dirinya, semangatnya dia untuk beribadah dan memanfaatkan waktu yang tersedia. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, setelah menyebutkan tentang pemikiran yang bermanfaat ini, beliau kemudian menyebutkan tentang pemikiran-pemikiran yang buruk yang dipikirkan oleh banyak orang, di mana kebanyakan orang tatkala membiarkan otak mereka berpikir tentang hal-hal yang buruk, akhirnya mengantarkan mereka kepada kesalahan dan kesesatan. Demikian saja apa yang bisa disampaikan. Selanjutnya kita kembali. Jazakallah khairan pada Syekh atas materi yang telah disampaikan, dan juga untuk Al-Ustaz Firanda yang telah menerjemahkan dars yang disampaikan oleh Syekh tadi. Saudaraku seiman, kita akan memasuki sesi tanya jawab, dan sebagaimana biasa kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang menyampaikan pertanyaan via pesan singkat di kesempatan sore hari ini, atau juga untuk via telepon 0218236543. Satu penanya pertama kami angkat dari pendengar kita di Jakarta yang bertanya, ya Syekh, sering sebagian kaum muslimin terkagum dengan kemampuan orang-orang kafir dalam permasalahan sains dan teknologi, dan upaya orang-orang kafir tersebut dalam memberdayakan sumber daya yang Allah berikan untuk manusia dan untuk kemaslahatan dunia, sehingga rasa kagum tersebut membawa kepada rasa hormat kepada mereka, ya Syekh. Bagaimanakah sikap seorang muslim terhadap kemampuan orang-orang kafir tersebut? Mohon nasihatnya, jazakallah khairan. هذا الجانب له زاويتان. زاوية إذا أخذ بها الإنسان انتفع واستفاد دون مضرة،
وذلك بحيث أن الإنسان فيما يتعلق بهذه الصناعات الباهرة التي تمكن منها هؤلاء وتوصلوا إليها، فيحرص على أن يستفيد من ذلك وينتفع به، وإذا كان لديه قدرة أن ينافس في تلك الصناعات خدمة لدينه فإنه يؤجر على ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا سيما في الصناعات التي تخدم وتفيد ولا تهدم وتضر بالناس. وأما الزاوية الثانية فهي الانبهار، وهذا يحصل من كثير من المسلمين، الانبهار بتلك الحضارات وذلك التقدم في الصناعات، ولا يعمل على المنافسة في ذلك، وإنما يأخذ عن أهل تلك الحضارات حقاراتهم ودناءاتهم وبعدهم عن الله سبحانه وتعالى وإعراضهم عن دينه، ويظن أنهم وصلوا إلى ما وصلوا إليه من صناعات ورقي في أمور الدنيا بتلك الحقارات، فيأخذ منهم حقاراتهم فيتشبه بهم في أعمالهم السيئة وأفعالهم المنكرة وبعدهم عن الله وعن طاعة الله، ونسي قول الله فيهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أي خير في هذه الصناعات إذا كانت تقطع الإنسان عما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه، ولهذا ينبغي ألا يغتر الإنسان، وقد نهانا الله في القرآن عن ذلك، قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فإذا هذا الأمر له زاويتان ينبغي الإنسان أن يكون في تعامله في هذا الأمر على حذر شديد وحيطة، وأن يكون أعظم ما ينبغي أن يعتني به حفظ دينه الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجده لتحقيقه. Syekh menjelaskan bahwasanya kita tatkala menghadapi bagaimana kehebatan orang-orang kafir dalam penemuan-penemuan teknologi dan sains dan yang lainnya, maka harus diperhatikan dua sisi. Sisi yang pertama yaitu hendaknya seorang muslim mengambil manfaat dari apa yang telah mereka hasilkan, telah mereka temukan dari teknologi dan kecanggihan-kecanggihan dan seorang muslim berusaha mengambil faedah dan manfaat dari penemuan-penemuan tersebut. Dan bahkan jika seorang muslim mampu untuk bersaing dengan orang-orang kafir dalam teknologi dan kecanggihan dalam rangka untuk berkhidmah kepada agama Islam, maka tentunya seorang muslim tersebut akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih lagi pada penemuan-penemuan dan teknologi-teknologi yang membangun dan tidak merusak ya. Karena ada teknologi yang bangun sekaligus merusak ya. Ada teknologi yang hanya merusak. Oleh karena seorang muslim berusaha bisa menyaingi orang-orang kafir dengan menemukan teknologi yang membangun. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua yaitu kagumnya sebagian kaum muslimin dengan kemodernisasi modernnya orang-orang kafir tersebut. Akan tapi mereka tatkala kagum dengan orang-orang kafir tersebut, yang mereka ambil bukan penemuan-penemuannya saja, tapi yang diambil adalah akhlak dan sifat-sifat yang buruk yang dimiliki, yang hina yang dimiliki oleh orang kafir tersebut. Dan sehingga tatkala sebagian kaum muslimin yang bergaya atau bermodel dengan modelnya orang-orang kafir, dengan bergaya dengan cara kehidupan mereka yang hina dan rendah, atau mereka menyangka bahwasanya mereka telah sampai kepada kemajuan, mereka telah sampai pada peradaban yang tinggi. Caranya gimana? Dengan ikut model kehidupan orang-orang kafir yang hina dan rendah, yang jauh dari rasa malu dan rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang kafir mereka itu hanyalah mengetahui tentang kehidupan dunia. Adapun tentang akhirat mereka dalam keadaan lalai. Oleh karenanya percuma. Apa faedahnya seorang yang kemudian menemukan teknologi kecanggihan ya, kemudian tidak digunakan untuk merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah menyebutkan orang-orang yang beriman mereka adalah yang merenungkan sambil berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir mereka hanya
yang hanya menemukan kecanggihan tersebut sementara mereka tidak mengantarkan mereka kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah berfirman, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad, mata'un qalil tsumma ma'wahum jahannam. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau terpedaya dengan sikap orang-orang kafir yang mereka berjalan-jalan di atas muka bumi, itu memiliki kelebihan, menguasai bumi, menguasai dunia. Ya mata'un qalil, ya mereka bersenang-senang. Sungguhnya kesenangan tersebut hanyalah sedikit. Ya, kemudian mereka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Oleh karenanya seorang muslim tatkala melihat kemajuan yang didapati oleh orang-orang kafir, maka dia berusaha mengambil manfaat dari kemajuan-kemajuan tersebut, akan tapi dia berhati-hati jangan sampai dia mengambil kemajuan tersebut juga mengikuti akhlak dan sifat-sifat mereka yang hina dan rendah dan menyangka bahwasanya dengan mengikuti kerendahan tersebut, gaya-gaya hidup mereka dia telah mencapai tingkat peradaban yang tinggi. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Di kesempatan berikutnya ada pertanyaan dari Bapak Hartono di Jakarta di perjalanan saat ini. Silakan Bapak. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Selama ini pekerjaan saya bergabung dengan orang-orang kafir, orang-orang asing. Kadang-kadang diri saya sendiri masuk ke hal-hal yang mungkin berbuat maksiat. Apakah dengan kejadian kayak gitu itu membuat keinginan saya akan sedikit bermasalah, dan apa yang harus saya lakukan, apa saya harus keluar dari pergaulan itu? Cukup segitu ya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. الموقف الصحيح في مثل هذا العمل أن يكون انصباب تفكيرك واهتمامك على حفظ دينك. فإذا كان دينك ببقائك في هذا العمل عرضة للضياع فلتترك هذا العمل. وأما إذا تمكنت من البقاء في العمل مع حفظ دينك والعمل على دعوة هؤلاء إلى دينك الذي هو أشرف الأديان وأعزها دين الله الذي خلق الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه، فإنك ستكون في أعلى وفي أرفع ما ينبغي أن تكون عليه. فإذا أنت الذي تقوم نفسك، وإذا كنت ترى أن دينك عرضة للضياع فلا خير في بقائك في مثل هذا العمل. Syekh menjelaskan bahwasanya sikap yang benar dalam menghadapi kondisi seperti ini, yaitu bekerja dengan orang-orang kafir, yaitu seorang hendaknya berpikir tentang keselamatan agamanya. Tidak ada yang sangat kita perhatikan dalam kehidupan ini, yaitu kecuali keselamatan agama kita ini. Jangan sampai agama kita akhirnya jatuh dan hancur gara-gara perkara-perkara dunia. Kalau memang pekerjaan kita tadi bisa mengantarkan hancurnya agama kita, rusaknya agama kita, maka yakinlah bahwasanya meninggalkan amalan tersebut lebih baik. Dan jangan ragu-ragu untuk meninggalkan amalan tersebut. Akan tapi jika seorang mampu untuk tetap bekerja dan sambil bekerja dia bisa menjaga agamanya, bahkan berusaha untuk mendakwahi pimpinan-pimpinannya dari orang-orang kafir untuk diajak kepada agama yang sangat mulia, agama tauhid, bukan agama kesyirikan, yaitu agama Islam yang mengantarkan akan kebahagiaan manusia, maka itu yang terbaik. Itu yang terbaik jika dia mampu tetap bekerja, kemudian menjaga agamanya, bahkan berdakwah kepada mereka dengan cara yang baik, mengenalkan mereka dengan agama yang benar. Ya, jadi jawabannya kembali kepada saudara kita yang bertanya tadi. Ya, jika dia merasa bahwasanya agamanya akan terbengkalai, bahkan dikorbankan demi pekerjaannya, maka hendaknya dia meninggalkan pekerjaan tersebut. Akan tapi jika dia mampu untuk menahan diri dan menjaga agamanya, bahkan mendakwahkan, maka ini yang terbaik. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan senantiasa memaafkan dosa-dosa kita yang selama ini kita lakukan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.